gitu. Jadi itu yang pentingnya kita datang untuk ngerasain ruangan aslinya gitu. Makanya gue berkali-kali bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue di YouTube channel ini, Coffee with Adit. Kali ini kita ngunjungin Masagi Coffee dan ngunjungin Dwi Santi Fitorini. Dia adalah arsitek ternama di Bandung. Hai. Dan juga saudara gue. Jadi gini, oke. Rini ini lulusan Unpar, juga satu SMA sama gue. Ya. Sempat ngajar juga di Unpar, dan sekarang punya kantor arsitek sendiri yang namanya Gaya Arsitek. Yes. Ya kan? Oke, sip. Nah, Rin, Yes. topik sekarang nih gue pengen nanya, sorry. Itu kerap terjadi di sini guys. Topik kali ini gue pengen nanya, kalau misalkan orang mau beli rumah dari orang lain atau dari developer, hal-hal apa aja sih yang kita harus perhatikan? Oke. Takutnya ada beberapa hal yang karena kita nggak perhatikan, kita beli terus kemudian itu membelenggu kita atau menghukum kita seumur hidup kita gitu. Hanya karena kita nggak memperhatikan itu. Oke. Yang pertama, kalau berdasarkan pengalamanku, yang pertama legalitas lah udah pasti ya. Oke. Legalitasnya udah jelas apa belum dan segala macam. Yang kedua, desain rumahnya. Oke. Gimana? What about the design rumah? Desain rumahnya, yang pertama memang pada saat kita, kalau misalnya ke developer, itu si bangunannya sudah terbangun apa belum? Iya. Kadang-kadang kita baru lihat denahnya doang kan? Dia jual denah doang. Yes. Karena kan dari denah itu jadi 3 dimensi itu hasilnya jauh biasanya gitu. Iya. Maksudnya kadang-kadang kan cantik ya di sini, oh ruangan makannya sebesarnya segini gitu. Oh ternyata kenyataannya kecil banget gitu. Iya. Kayak gitu-gitu. Oh ternyata dapur di belakang tuh nggak apa-apa, ternyata nggak enak banget gitu. Jadi yang pertama masih dilihat itu adalah desain, terutama flow activity di dalam lah, kurang Flow lebih gitu. activity di dalam. Kalau misalkan beli dari developer, baru denah yang jadi nih. Karena kalau misalkan sudah ada rumah contoh ya, rumah contohnya, ya lu bisa mengalami ruangnya sih. Tapi kadang-kadang rumah contohnya itu yang dibangun adalah yang versi paling besar misalkan. Jadi kan, sementara yang kita lebih kecil gitu. Jadi memang harus sudah membayangkan itu. Itu jadi mesti diterima terlebih dahulu. Oke, gue nggak masalah ini. Kemudian yang kedua, lu akan merenovasi ini apa tidak? Gitu. Misalnya pada saat lu, apakah sudah cukup belum kebutuhannya gitu, kurang lebih gitu. Kalau untuk beli dari developer. Kalau beli dari perorangan, yang perlu dilihat adalah kalau ya itu balik lagi dulu, pertama lu mau merenovasi atau lu budget lu adalah untuk renovasi atau buat bongkar aja. Kalau bongkar aja ya kembali ke episode sebelumnya mungkin gitu. Iya. Tapi kalau misalkan lu mau cuman merenov, yang dilihat sudah pasti struktur. Oke. Ya, struktur bangunannya. Supaya lu tahu bisa mengkalkulasikan budget lu nyampe apa enggak. Misalkan ternyata kalau aku biasanya kayak renovasi terakhir tuh minta satu tukang untuk naik ke atap. Iya. Supaya dia bisa lihat struktur atap sih paling utama itu, karena lu akan mengangkat apa tidak atapnya gitu. Oh, atapnya masih bagus berarti oke gitu. Jadi budgetnya tuh akan nyambung ke si struktur gitu. Jadi kemudian waktu aku beli rumah dari orang dan ini adalah renovasi ya. Karena kalau misalkan bongkar total kan udah nggak jadi masalah ya. Tapi pada saat gue memang budget gue adalah merenovasi, yang pertama aku lihat dan minta sama suamiku, waktu itu aku nggak bisa lihat langsung lahannya, cuma bisa lihat depannya. Yang aku bilang sama suamiku, tolong liatin denah lokasinya kotak apa enggak, gitu. Karena aku takut misalkan ada ruangan-ruangan yang segitiga misalkan belakang gitu, atau mengecil atau gimana. Kalau kotak akan lebih mudah gue untuk merenovasinya. Kalau misalkan kayak misalkan segi 5 atau... Kalau segi 5 besar nggak ada masalah. Ini takutnya kan kayak mengecil misalkan ke belakang. Jadi area belakangnya kan depannya lebar nih, misalnya 15 meter atau 12 meter. Tapi ke belakangnya gini gitu? Gitu. Jadi yang gue minta adalah itu make sure ini bangunannya kotak apa enggak gitu. Ternyata kotak, oh ya udah nggak ada masalah. Jadi gue bisa merenovasinya cukup mudah gitu. Itu sebenarnya sih intinya itu, dan lu mendefinisikan dulu sih lu akan ruangannya cukup apa enggak, kira-kira merenovasi seberapa banyak, kemudian
masuk apa enggak ke budgetnya gitu. Nah, gitu ini dan ini menarik kalau misalkan kita beli untuk ngerenov dan kita pengennya kan kita naikin nih ke tingkat 2. Hai ayam. Yes. ke tingkat 2 gitu. Nah, pertanyaan Bang Adit adalah gimana kita orang yang bukan teknik sipil atau teknik arsitek bisa tahu bahwa fondasi rumah yang kita akan beli ini udah kuat untuk 2 tingkat atau belum? Soalnya kalau misalkan penjual pun, kalau misalnya penjual, ya bukan yang nggak mau percaya sama penjual, tapi penjual akan melakukan segala cara untuk menjual gitu. Oke. Ya kan? Sebenarnya gitu. Oke. Sebagian besar rumah yang terbangun 1 lantai biasanya belum mempersiapkan untuk 2 lantai sih. Oh gitu? Sebagian besar ya. Oke. Kecuali kalau memang untuk 2 lantainya memang nggak ngecor ya, kayak misalkan cuma pakai papan atau segala macam. Jadi kita pakai ruang-ruang atapnya. Kalau 1 lantai ya, ya dong. Misalkan dia ada ruang atap, ya mungkin dia bisa pakai ruang atap ya, tapi juga tidak. Misalkan sepertinya sih agak jarang ya orang mempersiapkan bikin 1 lantai tapi strukturnya udah dibikin buat 2 lantai, agak jarang sih menurutku ya. Tapi kalaupun lu mau make sure, tapi kalau misalkan memang mau yakin, minta gambar kerjanya. Selesai. Jadi memang ya, dan pasti udah hilang biasanya. Iya, kebanyakan sih ya, kebanyakan udah hilang. Makanya. Dan gambar IMB kan suka nggak sesuai dengan gambar terbangun gitu. Betul. Jadi, nah itu juga pesan bagi teman-teman yang mau bangun rumah. Tolong gambar denahnya disimpan baik-baik gitu agar suatu hari, dan IMB-nya agar suatu hari jika lu mau ngejual, lu bisa menjual dengan fair gitu ke orang yang akan beli gitu. Jadi lu dengan fair bisa bilang, Mas ini hanya tingkat 1 ya, atau lu bisa bilang, Mas saya nggak bisa jual murah. Kenapa? Karena perkuatannya udah untuk 2 tingkat gitu. Nah itu bisa jadi nilai tambah bagi lo. Misalkan dia bisa bilang, gue nggak percaya bahwa lu bangun rumah fondasinya udah kuat untuk 3 lantai. Ini Mas denahnya, gitu. Kebayang ya? Lu jadi nggak bisa lu jadi nggak bisa, ya lu jadi punya negosiasi kekuatan negosiasi yang lebih baik gitu, untuk mengkuat harga yang lebih pantas gitu. Gitu. Dan ini gue belajar dari pengalaman, karena rumah gue itu gue desain untuk sudah didesain untuk mampu mensupport 2 tingkat. Dan itu dananya gue keep. Oke. Terus lanjut. Ya. Terus yang penting mesti dilihat adalah sirkulasi yang tadi, sirkulasi udara, sirkulasi cahaya. Kalau sebisa mungkin kita mesti punya pilihan yang paling baik lah gitu. Terutama sebisa mungkin cari yang bisa sirkulasi udara dan sirkulasi cahayanya baik gitu. Karena atau punya potensi untuk diperbaiki gitu. Jadi ya kan. Jadi kalaupun misalkan kondisinya sekarang gelap banget gitu, karena itu adalah kondisi rumah yang di Arca Manika waktu aku beli pertama. Kondisinya gelap banget. Jadi selalu ada ruangan di dalam ruangan. Iya. Ya kan, banyak banget kan. Jadi dia punya jendela tapi ke dalam ruangan gitu. Iya. Kebayang kan? Jadi dia punya kamar tidur tapi dia nggak punya dinding ke arah luar. Jadi jendelanya ke arah ruang makan gitu. Iya. Itu ketahuan banget dulunya ruangan gede, abis itu dia renov ngebangun ruangan kecil di dalamnya. Ya gitu. Atau harusnya itu ruangan luar tapi sama dia dibikin ruangan dalam. Iya, betul. Kayak gitu. Jadi tapi bisa diselamatin apa enggak gitu loh. Iya. Jadi lu harus bisa mikirin oh bisa lah, ini berarti gue tinggal gedein ke sini berarti oke bisa. Jadi lu harus bisa menilai ini bisa digedein apa enggak, maksudnya bisa dibuka menjadi cahaya atau tidak dan lain-lain gitu. Karena ya itu kalau misalkan memang ternyata udah mentok kiri kanan ya susah juga Bang. Dan itulah kebanyakan masalahnya dengan rumah yang dijual sama developer, karena kalau gue perhatiin nih, dan gue perhatiin banyak banget macam-macam rumah yang dijual oleh developer. Ya karena mereka ingin memaksimalkan ruang dan lahan. Itu mereka pasti mentok kiri kanan. Itu pasti mentok kiri kanan. Jadi satu-satunya akses cahaya dan udara itu depan dan belakang. Masalahnya untuk belakang itu udah dipersiapkan untuk dapurnya di luar di halaman belakang di luar gitu. Yang mana sama aja itu adalah suruhan halus dari mereka untuk ini lu tutup aja nih bagian belakangnya nih. Gitu. Agar dapurnya lu nggak masak bareng tikus gitu. Dan ya itu dia makanya. Jadi memang salah satu caranya juga sebelumnya adalah minimal lu harus punya denah
denah rumah yang akan lu beli dari developer ya, kalau kita bicara developer, minimal itu 3 sampai 5. Apa ya tuh? Denahnya. Oh, tiga tipe. Oh, tiga supaya tipe. lu bisa compare, lu bisa pelajarin. Jadi jangan cuma satu, ya udah deh. Soalnya di sini udah oke. Cuman maksudku jadi ya survei yang sebanyak-banyaknya sih Bang. Soalnya nanti tiba-tiba di sini. Jadi kan lu bisa yang ini tuh kelebihannya di sini ini ya, kelebihannya ini. Jadi lu bisa negosiasinya ternyata yang ini aja deh. Soalnya yang ini bisa kayak yang itu dibuka ininya gitu. Iya. Dan ini kita bicara bukan kan gambar ya. Nih. Iya, bukan gambar marketing tapi denah arsitek ya, denah gambar teknik. Ya. Ya. Gitu, ya betul. Oke. Gitu. Jadi memang sebaiknya kalau mau beli rumah dari developer ya cari sebanyak-banyaknya tipe gitu, sebanyak-banyaknya developer yang lu cari gitu. Misalkan si ini pengembang apa gitu. Berapa luas lahan paling kecil yang Rini pernah kerjakan? Kalau perumahan tuh gimana? Dan tantangannya apa? Ya, perumahan. Oh, perumahan ya. Jadi kaflingnya perkecilan. Terkecil. 90 meter ya? 90 meter. Oke. Satu lantai. Tapi masih cukup sih itu. Itu masih oke kok. Nah, soalnya sekarang nih di beberapa episode sebelumnya Bang Arif pernah bahas 60-30. 50. 50. Mulai marak tuh dijual rumah dengan luas tanahnya itu 50 sampai 60 meter persegi. Dan ya wow, itu kompleks sekali ngurus untuk memenuhi semua kebutuhannya. Iya, dan kadang-kadang kan memang di denah marketing yang mereka jual itu semua masuk tuh. Tapi kenyataannya tuh nggak masuk, buka pintu juga mentok kan. Iya. Gitu, jadi itu yang pentingnya kita datang untuk ngerasain ruangan aslinya gitu. Makanya gue berkali-kali bilang, atau ya memang pelajari banyak referensinya justru yang rumah-rumah kompak gitu. Di Jepang juga banyak sih rumah-rumah yang kecil banget gitu. Iya. Tapi gimana mensiasatinya tuh banyak gitu. Jadi memang tapi bisa disiasatin apa enggak gitu. Soalnya kan ada juga yang memang desain. Jadi ada beberapa tipe desain developer. Ada satu tuh memang udah mentok, nggak bisa diapa-apain, kita mesti ngikutin desainnya dia. Gitu loh. Itu tuh yang jadi problem di sini tuh. Tapi kalau misalnya kita masih bisa explore, oke, ini boleh di sini dan negosiasinya lumayan lunak dengan developernya dari misalkan boleh nggak gue buka-bukaan di sini karena misalkan dia harus seragam kan. Iya. Ternyata boleh gitu. Kayaknya itu salah satu yang mungkin bisa diprioritaskan untuk jadi pilihan gitu menurutku dibandingkan orang yang udah saklek nggak boleh gini-gini karena bukan kita pada saat cari rumah memang bukan hanya kita yang menyesuaikan sama rumahnya tapi sebisa mungkin lu pilih rumah yang memang cocok banget sama lu gitu kebutuhan lu karena nanti nggak akan bertahan lama gitu dengan kayak gitu. Iya. Sih. Oke. Itu sih Bang paling kalau untuk desain developer sama ini ya kalau mau membeli desain dari developer atau perorangan gitu yang perlu diperhatiin itu sih paling kalau dari aku. Siap deh kalau gitu. Wah, thank you banget nih. Ya, oke, semoga konten ini memberikan manfaat ya bagi teman-teman. Jangan lupa klik like, subscribe, dan klik tombol notification. Jangan lupa juga tonton video-video yang lain. Jangan lupa juga kalau ke Bandung mampir ke Cimbeluit ke Masagi Coffee ini di belakang. Dan sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.